ibu-ibu dan saudara-saudara, kita ini semuanya insya Allah adalah orang-orang yang cerdas. Amin. Siapa itu orang cerdas ya Rasul? Man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia bisa mengarahkan hawa nafsunya ila sabili rabbih, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat amal saleh, berbuat kebaikan. Sebagaimana Rasulullah dalam doanya, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau saya masih hidup, jadikan hidup saya hari ini bertambah amal soleh. Alhamdulillah bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, tadi masih dikembalikan ruhnya. Andaikan bapak-bapak ibu-ibu rohnya tidak dikembalikan lagi oleh Allah, di situ ada ruh insaniyah dan ruh asisiyah. Maka orang yang tertidur itu dia seakan-akan sudah mati, nggak sadar. Maka doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim nusyur. Ya Allah, bersyukur saya masih hidup, saya bisa hidup lagi. Saya punya sahabat jamaah sekalian dan beberapa baru tetangga juga yang saat tidur nggak bangun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya kira-kira jujur, bapak-bapak dan saudara-saudara ini merasakan yang kalau ada pilihan bersyukur bangun lagi atau nggak bangun? Kan bisa jadi yuwaswis, itu pengaruh bisikan-bisikan, karena saking banyaknya urusan masalah problem kehidupan yang begitu luar biasa, bisikannya udah mendingan juga mati daripada pusing hidup, utang banyak, istri ngomel mulu. Bukan yang di sini, orang sono, orang jauh, orang kebun kosong. Orang kebun kosong ada orangnya nggak? Kebun kosong bukan. Jadi saya kalau disuruh ceramah ada tempat yang saya bilang saya menghindar. Pertama kebun kosong. Saya kalau suruh ceramah di kebun kosong nolak, karena nggak ada orangnya. Yang kedua di Kalideres. Kenapa? Saya bisa ngadep. Yang ketiga di Lubang Buaya. Saya nggak berani Pak di Lubang Buaya ceramah. Yang terakhir itu jauh. Itu doanya kenceng, itu doanya. Ustaz, doa itu maksudnya apa kenceng? Doa itu artinya dorongan amplop. Itu saya tahu dari pengacara Joshua, Pak Kamarudin. Saya kenal beliau, cuma beliau gak kenal saya. Jadi kata Pak Kamarudin, itu urusan banyak yang lulus, yang mulus karena kekuatan doa. Saya pikir dulu kekuatan doa menajat, ternyata dorongan. Itu ceramah di Palu saya tolak. Di Palu saya bisa bicara kagak balik lagi. Saya sampaikan begitu, saya punya kenal satu majelis itu profesor di UI. Beliau ketika saya ceramah begitu tertawa. Rupanya beliau orang Palu, profesor. Dan meninggalnya di Palu. Maksudnya di daerah Palu. Jadi jamaah,
Kalau kita disuruh pilih, kita ini bersyukur kita masih hidup. Walaupun jangan tersinggung. Ini saya berhadapan dengan muka-muka orang bermasalah semua. Maaf yang tersinggung. Ustaz bukan bermasalah. Iya. Siapa yang berada di tangan yang gak punya masalah? Yang ada di masjid ini semua punya masalah. Iya Pak ya? Karena memang dunia ini satu paket. Darul bala, tempatnya ujian, tempatnya masalah. Kalau bapak ibu nggak mau diuji, ya jangan di dunia. Di mana? Hah? Di kuburan. Ada caleg, kabarnya belum lama, saya punya sahabat pemimpin umroh, Ustaz, ada caleg di lantai 7 jatuh bunuh diri. Kenapa? Katanya nggak jadi. Jadi ada idiom atau ada sekarang ini ada broadcast, kalau tiba-tiba ada orang baik, pastikan dia caleg. Kalau tiba-tiba ada orang baik, katanya caleg. Orang-orang yang seperti itu zaman sekalian, saya ini saudaranya masih Bang Jazul, masih keluarga Bang Jazul, Dewan Provinsi. Bang Jazul jadi Demokrat. Beliau orang soleh, lulusan dari pesantren dan pintar nerang kitab. Jadi beliau itu kemana kitab. Jadi ini kitab, ini kerangin, presenter, pintar nerang kitab. Benar, beliau itu ahli mahir tabudul dan cinta majelis cinta ulama. Saya sering komunikasi dengan beliau, Bang, di wali kota nanti doain aja, aman. Manfaat benar. Jadi Dewan itu manfaat di kampung saya, yaitu di Tanah 100. Dari zaman Kimen itu nggak berubah-berubah, Tanah 100. Mudah-mudahan beliau bisa istiqamah. Sebab ya saya bisa menyampaikan, Bang, apapun profesi kita, status sosial kita di mata Allah sama. Allah gak melihat status sosial kita. Allah tidak melihat kita ini ustaz, anggota dewan, pengusaha, orang kaya, politikus. Gak ada. Allah hanya melihat ketakwaan kita. Allah melihat, memandang kalbu kita. Apalah artinya kita orang kaya kalau jauh dari Allah? Iya Pak ya. Orang kaya tadi tidur sekarang, berarti dia tidak bersyukuri nikmat kekayaan amanah berupa kekayaan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya nggak tahu status sosialnya ini secara materi, kan yang tahu dompet masing-masing punya bapak. Ada orang kelihatannya happy, bahagia, padahal dompetnya lagi kosong, orang biasa. Ada orangnya banyaknya uang tapi cemberut, merengut, ngeluh, keluh kesah. Orang-orang wiridanya Allah, dia mau waduh, asik, ngeluh. Jadi kan yang tahu hanya Allah. Dapur masing-masing ya bapak-bapak. Jadi apapun yang bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan sekarang, atau mungkin status sosial ibu rasakan, bapak rasakan, bapak jalani, pada hakikatnya kita semakin dekat dengan Allah Jalla Jalla. Mau orang kaya ke, orang miskin ke, pejabat ke, mau rakyat ke, apapun status sosial, kita semakin dekat dengan Allah. Itu tadi, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair.
pokoknya hari ini saya hidup, ini kesempatan saya untuk bertambah amal soleh. Wajahil mauta rahatan min kulli syai. Jadi simple. Orang beriman itu hidupnya dia sudah punya konsep. Kalau hidup bertambah amal soleh. Kalau mati istirahat dari perbuatan maksiat dan buruk. Makanya ada seorang preman meninggal, ambil karet bertanya, ahadal mayit min al-khair? Preman yang jumlah orang gila terus, yang tiap hari malam, yang kita zahir dan kita begitu. Ini ada dua versi, ada yang mengatakan khair, ada yang mengatakan enggak khair, ada yang ragu. Makanya ucapannya ahadal mayit min al-khair? Insyaallah. Jamaah sekalian, yang tahu siapa diri kita hakikatnya dan itu indikatornya innamal a'malu bikhawatimiha, bahwa orang itu dia dari ujungnya tuh. Ini bawa-bawa semuanya kan kita belum ujung belum? Masih jauh. Tentu. Jangan-jangan pulang dari sini ke Sandung meninggal. Ya masih jauh dah. Masih jauh. Itu ketika orang itu merupakan yang secara zahir kita lihat tingkah lakunya, etikanya, karakternya, akhlaknya, adabnya. Lebih kepada adab. Kalau adab itu lebih kepada yang kelihatan adab. Kalau akhlak lebih ke dalam. Terus bagaimana Ustaz? Apakah kita mengatakan khair atau diam atau insya Allah? Nah itu berbeda pendapat itu. Kalau saya pribadi, saya walaupun mengatakan khair. Kenapa demikian ya Mas? Kita tidak ada yang tahu dia meninggalnya saat apa. Tidak mustahil di saat detik-detik dia meninggal dia taubat. Ya. Kita tidak ada yang tahu. Bahkan orang yang secara zahir kita ini kata orang-orang benar, pasti sekarang benar pakai peci, pakai sarung, bersorban, kan pasti sekarang benar kita. Alim, bisa jadi akhir itu kita nggak tahu. Kata Nabi pagi ada orang kafir, orang kufur, sorenya bisa beriman, atau sebaliknya paginya beriman, sorenya kufur. Makanya saya selalu minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah jadikan akhir hidup kami ini husnul khatimah. Jadi kalau kita panjang masih hidup ini, ucapan kita semoga kita husnul khatimah. Kalau yang sudah meninggal, itu ucapannya dengan semoga yang sudah meninggal husnul khatimah. Udah meninggal husnul khatimah. Yang pas itu kalimatnya. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal ditempatkan di Allah dan di jannah. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya. Begitu. Mudah-mudahan yang sudah meninggal husnul khatimah udah meninggal. Yang mengatakan husnul khatimah itu kita nih yang masih hidup. Ayo bawa husnul khatimah apa husnul khatimah? Pasti jawabannya husnul. Siapapun kita pengen husnul khatimah. Dan ini tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sedang proses nih menuju kepada kita mohon kepada Allah husnul khatimah, dan actionnya, aplikasinya ini sudah kita jalankan. Sholat subuh berjamaah, an shalla subuh bil jamaah kana shalla lail kullu. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, nilainya itu seperti dia sholat semalaman suntuk. Kalau bisa setengahnya. Ada jamaah di sini yang sholat dari habis maghrib sampai subuh, sholat sunnah. Ada yang kuat. Mohon maaf, tapi Bapak Ibu, ini kita sudah mendapatkan nilai, mendapatkan pahala senilai orang sholat sunnah, sholat semalaman. Subhan. Belum lagi tadi yang qabla subuh sholat fajar, rakaat al-fajar khairun minad dunya wa ma fiha.
dunia dan seisinya. Ini yang sholat subuh hari ini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqamah, orang kaya semua, amin. Dunia dan seisinya udah kita pegang. Masa masih ngelucu orang miskin? Permasalahannya cuma karena pahala gak kelihatan, Pak. Kira-kira kalau pahala kelihatan berlomba-lomba kan? Berlomba-lomba dunia dan seisi-isinya. Kalau bapak atau pengurus, saya jamin, saya berani jamin, insya Allah, kalau mau ini sholat subuh sampai keluar belakang. Kayak di tempat saya, masjid saya itu Pak, di dalam sholat itu ada sholat itu kalau subuh sampai keluar Pak, dari masuk. Di luar pada tidur. Masjid Istiqamah, Al-Istiqamah, bila mau nih, ini konsep saya terapkan. Kalau mau, aku yakin Pak, ini bisa sampai keluar, bahkan lebih sholat seperti sholat Idul Fitri. Bagaimana caranya? Umumkan besok di masjid atau di broadcast, sampaikan siapa yang minggu Ahad ke depan, apa ini besok nih, yang sholat subuh di Masjid Al-Istiqamah, maka pulang dari masjid mendapatkan nilai uang senilai 1 juta rupiah per orang. Umumkan Pak, dari minggu ini, hari ini, pagi ini sampai Ahad depan, umumkan ini. Kira-kira konsep saya ini benar nggak kira-kira? Banyak orang yang datang, bukan hanya sekitaran komplek bangunan saya. Itu bangunan saya. Dari semua, dari mana ujung komplek, bahkan saya jamaah punya jamaah saya sampaikan, datang Pak. 1 juta. Lumayan. Iya apa ya? Banyak cuma 1 juta. Padahal kalau bapak-bapak, ibu-ibu sadar, pahami bahwa dunia dan sisinya sudah kita pegang. Masya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ini saya punya keyakinan masjid Istiqomah zamannya istiqomah. Bukan istri 3 di kota di rumah, bukan. Istiqomah terus. Itu ketika orang itu meninggal lalu kita katakan min al-khair, satu, karena dia bisa jadi saat meninggalnya dia bertobat kepada Allah. Jadi kita nggak kita, itu hak prerogatif Allah tuh. Kita nggak bisa intervensi. Jadi orang hidupnya jelek, ujungnya cakep, amin tuh. Itu hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa intervensi manusia. Ada yang cakep, ujungnya jelek, ada nggak? Ini bapak-bapak cakep semua ini. Ujungnya? Allah. Ini udah cakep. Cakep besar. Kita terus istiqomah terus. Ini kita sedang menuju masa itu belum lagi Pak. Man qada ila rusyd illa yata'allama ilman. Siapa orang yang datang ke masjid kecuali dia mau terlebih ini seperti ini, dia datang ke masjid sudah sholat subuh berjamaah, pahalanya besar, sholat qobliyah fajar, atau sholat qobliyah atau sholat sunnah fajar, pahalanya juga di sini. Bahkan kita nabi orang yang sholat, orang yang datang ke masjid sering dia beribadah dan sholat berilmi kayak ini di kajian, maka dia mendapatkan nilai apa? Haji tamat. Nilai haji dan umrah tamat sempurna. Masya Allah. Lagi nanti sholat suruh lagi. Masya Allah. Udah banyak aman mah kalau pahala. Mudah-mudahan ini yang mengatakan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Kalau surga itu maksudnya bukan karena amal. Masuk surga itu karena rahmat ridha Allah Jalla Jalaluh. Tapi ridha dan rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang banyak berbuat amal saleh. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi bapak-bapak jangan merasa juga ya, oh saya hebat dan saya udah surga. Belum tentu. Nabi Musa ketika ditanya, ya Allah, ya Musa, karena Nabi Musa itu kalimullah, diberi kerugian dialog. Baik Musa, amal ibadah apa yang Musa kerjakan? Kata Nabi Musa, saya sudah sholat, saya puasa untuk punya Allah. Kata Allah,
Bukan Musa, kau sholat, kau puasa untuk dirimu. Ini yang dalam Quran disampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum. Kita berbuat baik, kebaikan itu buat kita sendiri. Ya Rabb, lalu amal apa yang membuat kau ridho yang untukmu ya Rabb? Idkhal surur ala ikhwan, idkhal surur ala qulubil mu'min. Ya Musa, yang membuat aku ridho, yang membuat amal itu buatku dan aku ridho kepada orang yang menjalankannya, aku senang. Apa itu? Membuat orang bahagia, membuat orang mukmin bahagia. Amin. Ada orang lapar, kita kasih bahagia dia. Itu. Ada anak yatim yang lagi sengsara makan hari ini, dia belum tahu mau makan apa, kita datangin, kita berikan subsidi, bahagia dia. Ada orang susah, bahkan maaf, yang punya utang siapa? Yang punya utang, Pak. Lalu kita deketin, itu yang hadis Nabi, man nafasa'an muslim kurbatan min kurbi dunia. Siapa orang mau membebaskan kesulitan orang yang termasuk juga hutang, itu nanti akan diberi kebebasan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mudah masuk dalam surganya, amin. Jadi kalau bapak-bapak ada saudaranya punya hutang, Pak, berapa hutangnya? Nggak banyak, Pak. Berapa? 100 juta. Masya Allah, itu banyak. 1 juta 2 juta karena yang hutang itu buat makan, buat keseharian. Ya udah Pak, saya bebasin, Pak. Kepada siapa? Senang dia, bahagia. Masya Allah. Itu membuat orang bahagia, membuat orang itu senang. Ya seperti ini. Ini luar biasa. Senang kan Pak ada makanan? Masya Allah. Cuma pahalanya buat siapa ini? Pengurus juga, ya dari kita untuk kita, amin. Tapi bapak-bapak, kalau ada suatu acara ya, itu ketika di sebelah kita ada makanan, makan Pak. Kenapa demikian? Karena Shahibul Bait itu sudah menyiapkan bernilai, bersedekah. Nilainya bertambah kalau kita makan, gitu. Sehingga ketika ada sebelah kita, kalau bahasa orang Betawi itu gegaras, secara Betawi. Orang Betawi itu istimewanya 2. Satu, dia selalu punya pekerjaan, nggak ada yang orang Betawi. Ustaz, anak saya tidur terus, itu kerjanya tidur. Kalau orang ngerti Pak, itu ada orang-orang jadi wali kan tidur, karena tidur itu tanpa ma'asi, meninggalkan bawa-bawa ke pasar, melek kan? Banyak maksiat nggak? Mata semua. Orang tidur maksiatnya apa? Pahami. Jadi bapak kalau tidur tuh, ya Allah saya niat meninggalkan maksiat, ibadah. Yang kedua, orang Betawi itu mukanya standar. Saya tahu sedikitnya orang-orang Betawi, mukanya standar. Asal dia bisa mantul pasti bercakap. Asal dia bisa mantul, jalan-jalan ke Surabaya, bercakap mudah. Apa soalnya ya? Jadi itu ketika ada teman kita makan, kita jangan ngaruh-ngaruh ini. Ente makan dulu saja. Jangan, dia tahu ilmunya, bisa jadi dia ingin memuliakan Shahibul makan. Dia tambah mulia nih Mas. Ustaz jangan dikasih Ustaz. Saya biasa dibungkus. Ada aja makan itu. Untuk mendapatkan surga dalam surga ini. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala fahamidahu Allah ta'ala ay syariba fahamidahu Allah ta'ala. Dari hal-hal yang kesalahan yang kecil Pak, kita syukuri. Itu yang saya sampaikan, meraih surga sebelum surga. Ketika kita masih bisa makan, minum, lalu kita bersyukur kepada Allah, bismillah, lalu Allah ridha kepada kita, surga buat kita, amin. Allah akan ridha itu inna itu dengan rahnya lalu takkid, benar-benar tuh.
Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba ketika dia makan minum menyebut Allah. Alhamdulillah. Dia bersyukur. Kenapa? Karena dia masih bisa minum, masih bisa makan. Maaf. Saya lihat langsung orang mau minum aja susah. Bapak masih bisa kan? Itu syukuri Pak. Alhamdulillah. Makanya ketika Bapak bisa kemari, alhamdulillah. Kenapa? Karena semua qudrah iradah Allah. Bisa kan tadi Bapak mau berangkat, tiba-tiba kaki Bapak sulit untuk melangkah, strut, bisa. Makanya bersyukur, alhamdulillah. Syukuri, itu tidak dijaringkan minum. Allah bersifat intinya alladzi at'amahum min gitu. Orang nggak punya jabatan satu minggu nggak mati Pak, insya Allah. Tapi orang nggak makan satu minggu nggak minum bisa mati kan? Maka dari hal kesana ini alhamdulillah. Ucapannya itu orang-orang ahli surga itu begitu. Maka bahkan nanti orang-orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah zahiran wa batin, dan selalu bersyukur kepada Allah dengan kesadaran, maka kata Nabi, awal man yud'a ila al-jannah al-hammadun. Orang yang pertama nanti dipanggil surga adalah orang yang selalu al-hammadun. Para sahabat bertanya, man hum al-hammadun ya Rasulullah? Siapa itu al-hammadun? Alladzina yahmaduna Allah 'ala as-sarra wa dharra. Orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan apapun. Mau senang, mau susah, alhamdulillah. Inilah ciri orang ahli surga Pak. Ustaz, surga yang di sana itu yang dijadikan Allah. Bagaimana Ustaz? Bapak-bapak dan saudara-saudara, definisi surga itu apa sih? Kita harus paham juga. Surga itu kenikmatan di mana orang itu ridho dan Allah ridho kepadanya. Allah ridho, dia ridho. Dari dunia sampai akhirat nanti Pak, Rabbuna wahid, Allah Jalla Jalaluh. Tuhan kita satu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat kita Allah, di dunia Tuhan kita Allah. Maka kalau kita ingin bisa mendapatkan surga, kenikmatan itu, jadikan hidup kita ini kita selalu ridho dengan apa-apa yang Allah. Kita ridho. Ridho itu maknanya surul qalbi nurul qadha, senang bahagianya hati dengan apapun ketentuan Allah. Karena hidup itu tadi saya bilang di awal, ujian itu cuma dua, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu ada yang enak, ada yang enak. Kita selama ini definisi ujian itu yang enak, sakit ujian, padahal sehat ujian, miskin ujian, padahal kaya. Dan bapak-bapak kalau mau sedekah jangan buku kaya, sedekahlah nanti kamu jadi kaya. Sebab biasanya orang kalau sudah kaya lupa dan berat untuk sedekah. Saya punya uang 100.000, Pak Haji Imam butuh. Padahal sih terbalik dalam kenyataannya, saya butuh Pak Haji Imam. Pak Haji Imam butuh buat anaknya sakit dokter. Pak Haji Imam tenang, ini saya kasih. Bukan punya, saya kasih 50% setengah dari 100.000, 50.000. Saat itu saya punya uang 100.000, 100.000. Maka saya ingat itu memberikan ke Pak Imam, Pak Haji Imam 50%, 50.000. Apalagi lagi saya butuh urgent. Saat saya punya uang 100 juta, lalu Pak Imam bilang mau minjem atau mau minta ke saya, sama-sama 50% nih. 100.000, 50%-nya 50.000. 100 juta, 50%-nya berapa? 50 juta. Sama-sama 50. Kira-kira saya kasih nggak ke Pak Imam? Kenapa nggak kasih? Padahal sama-sama 50 sen. Maka jamaah muslim istiqomah udah. Kalau bisa setiap subuh kapal uang, bismillah. Masya Allah. Sekarang lagi pergantian malaikat didoain.
anfit ma fil jaib yu'tika ma fil ghaib. Keluarkan itu yang kantong, Nabi Ta'ala, nanti yang maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang berlimpah berkah. Kalau Bapak Ibu mau lebih yakin lagi, orang yang sedekahnya rajin kayak tisu, perhatikan baik-baik, lihat tatap mata saya. Subhanallah, kayak tisu. Coba lagi boleh? Ada lagi. Ini mama, bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqomah terus sedekah. Maka orang yang sudah meninggal pas, maka cita-cita cuma satu. Apa itu? Misalkan lagi dunia. Ini kita udah hidup pengen mati, yang mati aja pengen hidup. Mau ngapain? Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Pengen sedekah, redaksi Qurannya pengen sedekah doa yang awal. Kenapa kita kurang yakin? Karena kita hidup dapat tutup kegoblat min hada. Kata Allah, kita ini hidup di dalam dunia ini masih ghaflah, Pak. Baru ilmu yakin, belum akal yakin. Nanti kalau kita sudah masuk alam barzakh ketemu Allah, baru yakin dipertunjukkan oleh Allah. Ini amal selama di dunia, baru orang yakin. Kalau sekarang kita masih apa iya ya, apa iya kita yang sudah berjamaah nanti selamat di alam barzakh, masuk neraka, apa iya, masuk surga, apa iya, masih tanya Pak. Karena kita berada di alam ghaflah. Kalau kata Nabi, an-nasu niyam wa idza matu yatamu. Manusia itu seperti latang tidur, kalau nanti sudah kembali kepada Allah baru dia terbangun. Jadi intinya diridho kalau kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau orang berbuat zina, judi, dosa besar, korupsi, dosa besar, tapi ya dosa Allah. Tapi orang yang hidupnya selalu mengeluh, selalu berkeluh kesah, mudah belana, pada sedihnya, itu dia tidak terima, sekarang tidak terima dengan qada-qadanya Allah yang khairul wa syarr. Maka Bapak Ibu terima saja, apapun kondisi kita. Bahkan saya ingat lagu waktu kecil dulu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu lagu Masya Allah, bisa jadi itu mengajarkan kita harus happy Pak, bahagia. Jadi pulang dari sini harus happy, amin. Bahagia, ceria. Iya Pak, benar. Sebab kalau kita selalu banyak berkeluh kesah itu tadi. Dalam hadis disampaikan, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyakhruj min ad-dunya wal yaltami sorban siwaya. Siapa orang yang tidak sabar, tidak rida dengan ketentuanku, keputusanku, dan tidak sabar dengan ujianku, pilihannya dua. Allah menyampaikan, kau keluar dari duniaku dan cari Tuhan selain aku. Diusirkan, Pak, kira ini diusir. Kita kalau diusir dari sini sama orang, sama RT, bisa pindah ke Jakarta. Kalau Allah yang mengusir, pindah kemana? Semua bumi Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardi, punya Allah. Itu konsep yang pertama, pulang dari sini, setelah ini pokoknya happy, bahagia. Dilatih Pak, dilatih. Walaupun maaf tadi saya bilang bahwa bermasalah semua, udah bismillah. Tawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Karena semuanya kota irada Allah. Bapak-bapak yang kaya jangan jumawa, jangan sombong, karena udah tertulis di lauh mahfuz bapak orang kaya, amin. Itu amanah itu. Oh nggak bisa Ustaz, saya kaya karena kerja keras saya, bantu pulang pergi pagi pulang sore, pulang dibanting-banting Pak. Nah, kalau Bapak punya konsep pemikiran seperti itu, banyak nggak orang yang kerja keras? Banyak nggak? Kaya nggak? Kagak. Saya udah kerja keras atau dunia aja. Itu tidak. Allah baik Pak.
Allah pilih Bapak tidak ditertus rumah Bapak orang kaya, tinggal bersyukur aja. Amin. Yang orang miskin, tapi di bangun reksa ini di masjid itu mah tidak orang miskin sih. Saya orang punya nama semua ini, orang punya nama bukan orang sembarangan, punya nama semua ini. Saya bilang, ibu saya belum lama meninggal baru 2 hari Pak. Sebenarnya saya dari kelas 3 SD di Tanjung Priok, kembali lagi kemarin kan asal dari sini. Dulu Bapak tugas di Tanjung Priok di Kalibaru. Itu maka nama saya itu katanya referensinya ngambil dari wali kotanya. Pada saat itu di Jakarta Utara Pak Harun Rasyid orang 5. Masih ada ya orangnya? Pak Harun Rasyid. Dulu pernah juga di wali kota Jakarta Selatan. Itu Pak Harun Rasyid. Nama saya itu diambil dari situ. Waktu meninggal kelas 3 SD, adik saya yang paling akhir waktu itu kelas 3 bulan. Ibu saya masih nangis. Tapi itulah kalau sudah tertulis kendalanya begitu Pak saya. Orang tua saya mau direferensikan mau jadi lurah. Kalau jadi lurah nanti naik camat jadi wali kota. Saya pejabat. Main lagi di sekolah. Bisa jadi. Kendalanya begitu. Kendalanya Allah orang tua saya diwafatkan, saya balik kemari. Asal. Tapi alhamdulillah Bapak sekalian, dari 4 orang anak itu saya bilang saya pertama dan adik saya terakhir itu semuanya alhamdulillah ditinggal dari kecil orang tua semua jadi orang, nggak ada jadi mendidik. Artinya apa bapak-bapak ibu ya mungkin yang ditinggalkan suaminya ya itu saya malah jangan khawatir hidup ini ada Allah udah gitu aja. Kuatkan tauhid kita kepada Allah. La ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Kunci udah dipegang. Pernah dengar hadis tentang kunci neraka? Jangan. Yang ada kunci surga. Jadi jangan banyak ngeluh, hidup happy, bahagia. Saya Pak, istri saya sempat agak ngeluh juga. Anak pertama, kedua, 3, 4 lanang semua, anak laki semua, lanang semua, lanang kafe. Saya bilang kita anak laki semua itu sudah Allah yang kasih bukan kita hanya ikhtiar. Anak murid anda tidak Allah yang paling mayurin. Yakinkan nanti mantu kita insya Allah. Yakinnya dia yakin bukan insya Allah yakin. Mantu kita perempuan. Ada di sini yang anaknya 4 laki-laki semua ada. Ada kan? Jangan disebut melanggar kode etik jurnalistik. Rupanya istri saya mungkin berdoa Pak, karena punya anak perempuan dan doanya dijawab, amin. Kalau saya sering banyak kepada jamaah, kalau saya lagi ceramah jamaah gini-gini nih, istri saya udah 4. Anaknya udah istighfar aja, anaknya 4. Itu rupanya COVID Pak, 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun lalu. Jadi waktu COVID melanda, awal-awal itu kan dahsyat tuh Pak. Kalau di tayang-tayang kembali kita lihat, kita ingat bagaimana. Akhirnya apa? Saya stay at home. Ngajak enggak, taklim enggak, ikut semua. Khotib ada 1 masjid yang ditutup, yang dibuka. Yang dibuka aja udah masjid. Ceramah berbohong, ceramah orang takut. Akhirnya saya cuma terus. Rupanya subhanallah orang-orang terkena positif COVID, saya istri terkena positif hamil. Alhamdulillah Pak. Yang pertama hafiz Quran dari PTI, insyaallah doain Pak ya. Insyaallah doain hafiz Quran. Yang kedua baru lulus. Alhamdulillah dari kelas 5 SD itu udah ceramah-ceramah. Kelas 5 SD. Orang kan berkata, ya abinya aja penceramah pendai. Enggak juga. Betul? Ada dalam pendai yang anaknya biasa-biasa dan kan semua kudrat Allah udah yakin aja gitu. Ini semua Allah yang menentukan semua. Kita cuma hanya bisa berdoa. Terus dialihkan semanan jeneng. Alhamdulillah karena dia itu memang ahli pidato. Di situ juga alhamdulillah baca kita juara sampai matan zubat itu Ibu Rusan apa 500 baik, Masya Allah.
terakhir 2 kali mewakili Jakarta lomba nasional pidato bahasa Melayu, mewakili Jakarta karena saat ini di Jakarta. Kemarin ceramah waktu ibu saya meninggal malam keempat, Ustaz pada nggak ada, Ustaz pada nggak ada kompak, Ustaz tuh pada kagak ada kemarin. Akhirnya saya mikir ya nggak usah khawatir. Saya pertama biasa imam, biasa mimpin taklim, bisa zikir, hafiz, udah dia mimpin. Yang ahli retorika dakwah pulang, udah jadi sekretari. Cuma ini kabar yang kurangnya apa? Sebelah saya itu Pak Haji bilang, Ustaz, kok enakan anaknya bagusan anaknya sekarang? Oh, kata sainsnya. Bener saya udah tersaingi dulu banyak. Hafal Quran saya 1 juz saya juga enggak jelas. Jujur. Yang orator juga dia sekarang baca kitabnya alatnya Nausorok dicampur, juara baca kitab, masya Allah. Tapi itulah, supaya kita harus yakin. Makanya doa itu saya punya doa dari guru. Allahumma rizukna fahaman Nabi wa hifzan wa salim wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Itu doa dari guru. Mudah-mudahan anak kita pada soleh, pada pintar, pada cerdas, ya, pada cerdas. Mudah-mudahan semua pada sehat. Ini kadang keterangan. Dalam hati mungkin satu dasar saya mau olahraga nih Ustaz. Mohon maaf ya kelamaan. Ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat dan saya bahagia hari ini karena bisa silaturahim dengan jamaah Istiqomah dan penuh, masjid penuh kan ini? Ujung pojok ada. Bener Pak, saya kalau kuliah subuh itu kadang-kadang sedih juga. Nggak seperti ini termasuk penuh lah, termasuk banyak lah. Mudah-mudahan Istiqomah ya, kalau dari sini happy, bahagia, kita raih surga seluruh surga. Kalau bicara urusan masalah, semua orang punya masalah, ya Pak ya. Udah dibuat bahagia, karena bahagia itu adalah senang, itu happy, itu ibadah sehingga Allah ridho kepada kita. Kalau banyak dulu Allah ya, insya Allah orang yang bahagia ridho nanti akhirnya terakhir bapak-bapak ibu Allah panggil kita saat meninggalkan dunia yang fana ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Hamzah Asif yang telah memberikan ilmunya dengan tema meraih surga sebelum surga. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Pak Kiai tanya jawab. Mudah-mudahan mungkin yang kurang tadi jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ada lainnya. Tapi sebelumnya kami akan menyampaikan dulu. Kami atas nama panitia Idul Adha Kurban menyampaikan alhamdulillah sampai hari ini sudah mendapatkan sapi 4 dan insya Allah dengan kelompok yang sapi kelima kami mengharapkan kepada jamaah yang mau ikut berkurban kolektif dengan sapi, dengan satu sapi satu juara untuk segera mendaftarkan ke panitia. Mudah-mudahan ayo kita bawa saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan apakah ini kurban yang pertama terakhir? Kan kita nggak tahu tadi yang apa, nggak tahu ujungnya. Kalau kita hidup tahu awalnya, tapi ujungnya ya saja. Ya mudah-mudahan ini bukan ujungnya, jadi ujung kita masih jauh. Mudah-mudahan kita mengharapkan tetap kepada jamaah
yang mau ikut berkorban untuk segera menghubungi panitia melalui telepon atau hadir ke masjid. Itu aja yang mengenai dari kurban. Selanjutnya saya jawab kepada jamaah yang mau menyampaikan atau jangan bertanya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Pak Ustaz, semua orang mungkin pengen meninggal dengan husnul khotimah Pak Ustaz. Cuman bagaimana cara menjaga muruah supaya, karena kita suka cawe-cawe gitu Pak Ustaz, dan kita ingin gitu menjaga muruah tersebut gitu. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sudah pernah yang lainnya, silakan. Ibu tidak mau bertanya karena mau apa? Jogi. Singkat aja ya. Jamaah sekalian, husnul khotimah kita nggak tahu, tapi Allah ini sudah ada usul di ini. Tapi kita kadang-kadang tahu, maka kita terus istiqamah menjaga itu. Seorang murid bertanya, guru, bagaimana supaya saya ibadahnya bagus? Karena ayatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, bukan aktsar. Ayyukum ahsan, bukan aksar, ahsan yang terbaik, yang bagus, bukan banyak, tapi syukur-syukur banyak Pak, bagus. Ini yang menurut saya, jangan berantem, jangan bertengkar masalah kunut, masalah tarawih jumlahnya ya 11 apa sama 23 ya, 23. Udah, kita ini saudara Pak. Selalu bendera ada bendera la ilaha illallah Muhammad Rasul, saudara kita. Yang puru-purunya itu jangan dikencing, kita ambil kebersamaan, kita ambil ukhuwah di antara kita. Itu kita cari lebih utama, karena orientasi atau diprioritaskan itu ukhuwah dari kita. Bahkan Allah sudah menyatakan pada tuzakku anfusakum wa indakum taqwa, jangan nanti merasa paling suci, paling benar, paling mulia. Ya Pak ya, yang kunut paling benar, yang gak kunut paling benar, yang mulut paling benar, yang gak mulut paling benar. Jangan. Sudah. Kita itu nanti ada pertanggungjawabannya masing-masing. Udah kita saling apa namanya? Saling menjaga kualitas ya. Ini saya sampaikan di mana-mana, saya sampaikan di sini. Karena ya biar kita ini apa ya? Kita kuat nih muslim ini ya, kuat muslim. Biar dakwah itu terus. Intan surullah yang suruh. Bila kita mengenal agama Allah, nanti Allah akan tolong hidup kita di dunia akhirat. Jadi bagaimana guru supaya saya ini ibadahnya bagus? Kata gurunya, kau beribadah 1 hari sebelum kematian. Ketika saat kamu beribadah, saat kamu sedang hidup atau beribadah, itu 1 hari sebelum kematian yang bagus. Muridnya bertanya, guru, kalau 1 hari sebelum kematian, siapa yang tahu besok mati? Ini tahu nggak kalau besok ada yang mati, ada yang meninggal? Kan mereka berani kalau bicara begini. Kalau tanya udah siap belum? Belum. Ayo siapa ceritakan yang udah siap? Kalau saya turun tangan dicatat malaikat, benar. Itu zaman sekalian ketika saat ada yang meninggal. Yang lagi masak, yang lagi nyuci, yang lagi apa, berhenti semua. Anak-anak lagi nonton TV, lagi main game, kamu katakan apa mah? Yang meninggal 90 tahun. Nah, mau wayah. Udah waktu dia cuma itu tuh kita begitu.
Padahal mau 90 tahun, 70, 60, apa itu semua, kita pasti suatu saat akan diturunkan atau manusia akan dikasih 3 warna kuning. Yang pertama nasi kuning, yang kedua janur kuning, yang ketiga tetua semua, lalu semua. Siap Bapak Ibu di depan kita, di depan kita, siap? Ya siap gak siap? Makanya sebenarnya kita lagi menyiapkan itu. Maka kata Nabi, al-khayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas itu adalah, kata Nabi, orang yang banyak persiapan bekal suatu saat bendera kuning di depan kita ditangkapkan. Lagi nyiapin ngomong. Alhamdulillah. Kita gak sadar aja ya. Kita gak sadar aja nih. Sebenarnya kita lagi nyiapin. Malam hari lagi mendoain, ya Allah, ini mudah-mudahan yang istiqomahnya lagi menjadi ini, mudah-mudahan sholat gimana lagi didoain. Udah. Bagaimana untuk guru itu biar sehari sebelum wa'mal li akhirat pijakannya kan jam Tuhan. Kamu beribadah seakan besok kamu jadi bapak, ketika mau ibadah kebaikan ya? Ini bisa jadi sholat subuh yang terakhir. Gak apa-apa, untuk biar kita lebih kuat lagi terus begitu. Kalau mau maksiat, ya Allah, bagaimana kan saat maksiat saya diambil jauh. Begitu aja. Jadi memang tidak mudah karena kita punya hawa nafsu yang luar biasa. Makanya nafsu kita selalu berontak. Gak mau nafsu kita diajak keluar itu gak mau. Nafsu kita itu gak mau karena nafsu itu tendensinya la amalu bisu. Pada keburukan, kemaksiatan. Kalau dia ke jalan-jalan tuh mau healing, ya, diajak refresh apa, kali maksiat. Itu nafsu paling. Jadi sebenarnya musuh terbesar kita nafsu kita, diri kita. Tapi ini terakhir jamaah sekalian, untuk tadi urusan ubudiyah kita, urusan akhlak, urusan kebaikan dalam keseharian kita, belum dan nasi tadi. Bapak Ibu, tidak ada di dunia yang sempurna. Dalam kitab Ikam Bima Akhir menyampaikan, wa min nafsika lam tajid kulla ma turid fa kaifa turidu min ghayrika kulla ma turid. Kamu tidak bisa memaksa orang itu sempurna ideal. Kan semua pengen ideal, iya ya? Semua pengen ideal. Punya istri ideal, rumah udah di sini. Ini orang keluarga. Bapak-bapak pengen istrinya cantik, iya ya? Mau yang cantik kamu jadi apa? Pengennya inginnya cantik, ya manusiawi. Cantik, soleha, udah cantik, soleha, kaya. Itu kalau bicara Pak, adem kita Pak. Ini selama ini ternyata faktanya kalau bicara saat isi saya kayak petasan Pak. Juga ada seorang wali yang bernama Syekh Abdul Rahman Sahabat di Hadlatul Maut. Kewaliannya itu kewaliannya itu dia karena sabar terhadap istri yang bawel yang cerewet. Dia sabar menghadapi istri yang. Jadi kalau jamaah maaf ya, kalau di sini bukan saya untuk madu obat ya. Kalau nanti bapak ditakdirkan punya istri sabar, jadi wali Pak. Ya betul. Bahaya itu para wali yang katakan. Karena sabar itu innama yuwassabirun ajrun bi ghairi hisab. Jadi kalau bilang apa-apa ya udah keluar aja. Jangan dipalin. Kalau dipalin aku ambil. Keluarga udah keluar lega, ngopi, ya silaturahim bagaimana aja caranya. Atau tenang aja dulu, biar aja. Kita udah berlalu. Makanya ada orang ngaji itu karena pelampiasan, pelarian. Karena di rumah bapak. Itu apa namanya, nggak ada kita, nggak ada sempurna. Ustaz, istri saya begitu dia. Ya iyalah, sama istri juga pengennya suaminya soleh, ganteng, ya Bu, iya Bu, iya dong Bu, soleh, ganteng, tajir melintir, ya. Kalau bicara kayak, aduh, gitu, masya Allah. Ternyata faktanya ya sudah. Jadi anak sama
anak soleh, anak pintar, anak cerdas, nurut sama orang tua. Faktanya, la haula, banyakkan berdada ya. Yang maaf ya. Bapak-bapak lagi asik menuju surga, anak bapak lagi selesai tidur. Masih ada tidur hari Minggu, malam anak muda begadang ya. Ya Allah, bagaimana Ustaz kalau begitu ya sudah. La haula wala quwwata illa billah. Gak ada yang sempurna. Tapi kita terus berusaha. Jadi maksud saya kalau mendapatkan yang seperti itu jangan banyak kesalnya. Ya sudah. Semua sudah sekenal Allah, semua sekepada Allah. Tapi tetap kita ikhtiar untuk menyampaikan kebenaran. Apalagi itu anak istri kita, mu anfusakum wa ahlikum. Demikian, terus istiqamah, terus ilmu semua begitu. Bila ilmu, semuanya rangkaian keilmuan, rangkaian keilmuan. Kalau tanpa ilmu, Ibnu Sa'id itu dalam kitab Badan semuanya sampaikan bahwa lumayan juga ilmunya amal mardu dan latubah bisa sia-sia pada kita itu. Maka bila ilmu kita paham ilmu itu ada akidah, tauhid, ada fikih syariatnya dan ada tasawuf akhlaknya. Gitu ya. Ada orang yang namanya sari, main biji, kalah terus, akhirnya tobat. Dia izin sama istrinya mau ke masjid. Ketika di masjid itu imam habis baca sholat, baca wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Si Sari dalam hatinya bergumam, kurang aja. Udah ketawa saya mau dikalah, mau belum dikasih tahu sama orang. Dan kedua kalinya saya ngambek. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi imam terakhir saya pulang nih. Disebut lagi 3 kali saya pulang nih. Ini imam gagal beres nih. Saya kalah minggu ini tapi gak usah diumumin begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pulang. Kata istrinya, kenapa pulang bang? Imam berajar. Saya kan main judi kalah mulu. Namanya Sari kan? Tidak usah dibilangin begitu di masjid diumumin mah. Sakit hati bapak. Sari kalah. Kira-kira begitu. Saksinya wawalan sahab. Cukup ya?